Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Kali ini aku bakal ngebahas sama kalian tentang sejarah peradaban Islam, dinasti Idrisiyah. Dinasti Idrisiyah adalah pemerintahan Islam pertama di Maroko, di mana beberapa orang menganggapnya sebagai pemerintahan Syiah pertama di dunia. Pemerintahan ini didirikan pada akhir abad kedua Hijriah oleh salah satu keturunan Imam Hasan Mujtaba bernama Idris bin Abdullah. Dinasti Idrisiyah menguasai Maroko dan sebagian wilayah Aljazair saat ini selama hampir 2 abad dan akhirnya pada tahun 375 Hijriah. Pemerintahan Idrisiyah lenyap setelah penguasa Idrisiyah dibunuh oleh Umayyah Andalusia. Prestasi Idrisiyah diakui dalam penyebaran Islam, kemakmuran peradaban Maroko, tersebarnya keadilan, dan pertumbuhan ekonomi. Pada masa pemerintahan Idrisiyah, Universitas Al-Qarawiyyin didirikan. Universitas ini yang dianggap sebagai lembaga pendidikan tinggi pertama di dunia yang masih beroperasi hingga kini. Dikatakan bahwa karena kondisi yang tidak memungkinkan, mereka tidak dapat melakukan upaya dalam menyebarkan Syiah di kalangan masyarakat Maroko. Sistem pemerintahan mereka bersifat musyawarah, di mana para tokoh dan bangsawan memiliki peran dalam pengambilan keputusan pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan Idrisiyah dianggap sebagai sistem politik yang paling mirip dengan sistem politik Islam. Saat ini, Idrisiyah dikenal sebagai bangsawan dan masih dihormati oleh masyarakat Maroko. Keluarga-keluarga seperti Jati, Masyi, Alami, dan Wazani adalah termasuk di antara keluarga-keluarga Idrisiyah yang terkenal. Dinasti Idrisiyah dianggap sebagai pemerintahan Syiah pertama di dunia Islam dan pemerintahan Islam pertama di Maroko, serta dikatakan memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah ini. Mereka juga dianggap sebagai salah satu pemerintahan Islam paling berpengaruh di negara-negara barat, di mana berhasil menciptakan zaman keemasan. Pengaruh Idrisiyah dianggap sangat kuat dan penting dalam bidang budaya dan peradaban, di mana disebutkan bahwa peradaban Maroko pada periode ini mengalami kemakmuran besar. Masjid dan Universitas Al-Qarawiyyin tercatat dalam Guinness World Records sebagai universitas tertua yang masih beroperasi di dunia, didirikan pada masa Idrisiyah. Kota Fez, tempat berdirinya masjid dan universitas tersebut, juga dibangun pada awal pemerintahan Idrisiyah dan kemudian di periode-periode berikutnya berkembang menjadi pusat kegiatan keilmuan dan tempat pertukaran pengetahuan antara cendekiawan dari berbagai wilayah lain. Selain itu, disebutkan bahwa pada periode ini disaksikan perkembangan sastra yang sangat mencolok, keberhasilan dalam bidang keadilan dan ekonomi, dalam penerapan hukum syariat dan menjaga kesetaraan antara orang Arab dan suku barbar Afrika dianggap sebagai karakteristik utama dari pemerintahan ini. Ketidakberpihakan Idrisiyah terhadap suku Arab menjadi alasan diterima dan daya tarik bagi suku barbar yang menentang dominasi orang Arab, dan hubungan kekerabatan yang dibangunnya dengan mereka memperkuat dasar-dasar pemerintahan Idrisiyah. Polisi wanita pada masa pemerintahan Idrisiyah juga dianggap sebagai salah satu aspek positif dari dinasti ini. Dalam hal ini disebutkan peran Kaza, istri Idris pertama, dan Husni, istri Idris kedua, dalam administrasi pemerintahan. Pendiri masjid dan Universitas Al-Qarawiyyin juga merupakan seorang wanita bernama Fatimah Al-Fir. Menurut sejarawan dan ahli peradaban Maroko, sistem pemerintahan Idrisiyah dianggap sebagai jenis pemerintahan yang paling mirip dengan kepemimpinan imam dalam Islam. Berdasarkan laporan ini, mereka tidak menekan rakyat dengan kekuatan militer yang represif atau tipu daya. Sebaliknya, popularitas mereka di kalangan rakyat disebabkan oleh kecapan mereka. Dalam struktur politik Idrisiyah, kekuasaan tidak berpusat pada imam, melainkan sistem politik bersifat musyawarah, di mana para tokoh dan sesepuh kabilah memiliki peran dalam pengambilan keputusan pemerintahan, sehingga rakyat merasa terlibat dalam pemerintahan. Hubungan yang baik ini dengan rakyat menyebabkan kelompok-kelompok yang menentang mereka melemah. Para sejarawan mencatat
bahwa Idrisiyah memberikan kebebasan kepada lawan-lawan politik mereka. Sebagai contoh, mereka memberikan perlindungan kepada kelompok yang berseberangan secara politik dan agama dengan mereka, bahkan menunjuk beberapa di antara mereka sebagai pejabat pemerintah. Mereka tidak membebankan pajak berat kepada rakyat, tidak memiliki istana megah, dan tidak hidup dalam kemewahan dan kesenangan. Mereka bahkan mencopot individu yang melakukan penyimpangan dari posisi mereka atas desakan rakyat. Meskipun pemerintahan Idrisiyah memiliki kekuatan spiritual dan maknawi yang kuat serta dihormati di kalangan rakyat, namun mereka tidak memiliki kekuatan militer dan politik yang luar biasa, serta mengalami kelemahan administratif. Kelemahan-kelemahan ini menjadi celah bagi kekalahan mereka di tangan musuh-musuhnya. Titik awal berdirinya pemerintahan Idrisiyah adalah migrasi Idris bin Abdullah ke Maroko. Ia adalah seorang yang selamat dari peristiwa Fakh, secara sembunyi-sembunyi berangkat dengan berperan sebagai budak bernama Rashid, yang sebenarnya adalah budaknya sendiri. Bersama dengan sebuah karavan perdagangan dari Madinah ke Mesir dan menuju Maroko, Rashid diyakini memiliki peran penting dalam pendirian dan penguatan negara Alawi Idrisiyah. Beberapa orang meyakini bahwa Idris melakukan perjalanan tanpa rencana sebelumnya dan hanya untuk melarikan diri dari kerajaan Abbasiyah, serta memilih Maroko karena budaknya berasal dari suku Barbar atau Berber, sebutan untuk orang Afrika Utara dan penduduk asli Afrika. Tetapi ada juga yang meyakini bahwa perjalanan Idris telah direncanakan sebelumnya dan merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang terjadi. Dikatakan bahwa keberadaan saudara-saudara Idris di Afrika, terutama di Tlancem, menyiapkan persiapan untuk perjalanannya, dan bahkan disebutkan bahwa ini bukanlah perjalanan pertama Idris ke Maroko. Disebutkan juga bahwa ia pergi ke sana dalam misi dakwah dari kelompok Halwani dan Sufyani yang dikirim ke Maroko atas perintah Imam Ja'far Shadiq. Setelah tinggal hampir 2 tahun di Tangier tanpa hasil dalam dakwah, Idris pergi ke Uwalili, di mana ia disambut oleh Ishaq bin Muhammad, kepala kabilah Uraibah. Ishaq menikahkan putrinya dengan Idris. Dia mengundurkan diri dari kedudukannya untuk kepentingan Idris dan mengajak rakyatnya untuk berbaiat setia kepada Idris. Setelah suku Uraibah, beberapa suku lain juga berbaiat setia kepada Idris, dan dengan demikian pada tahun 172 Hijriah, dengan sumpah setia suku Barbar, pemerintahan Idrisiyah terbentuk. Pemerintahan ini berlangsung selama 375 tahun dengan kenaikan dan penurunan, dan akhirnya dalam keseteruan dengan Umayyah Andalusia dan Fatimiyah mengalami keruntuhan. Idrisiyah yang terkenal sebagai bangsawan yang dihormati oleh masyarakat Maroko, bangsawan Juti, Mashishi, Alami, dan Wazani termasuk di antara keluarga-keluarga Idrisiyah yang terkenal yang masih ada hingga kini. Sepanjang sejarah di antara keluarga Idrisiyah terdapat individu berpengaruh yang terkenal yang memberikan kontribusi dalam berbagai bidang seperti ilmiah, budaya, politik, dan lain-lain. Syarif Idrisi, Abdul Qadir Jazairi, Muhammad bin Ali Al-Alawi, dan saudara-saudara Gimari adalah beberapa tokoh terkenal dari keluarga Idrisiyah. Syarif Idrisi, Muhammad bin Muhammad Idrisi, dikenal sebagai Syarif Idrisi, adalah seorang ahli geografi abad ke-5 dan ke-6 Hijriah, keturunan dari Bani Hammud Andalusia, dan juga keturunan dari keluarga Idrisiyah. NASA telah menamai sebuah wilayah di planet Pluto dengan namanya. Dia juga dikenal sebagai dokter, ahli farmasi, dan seorang penyair yang berbakat. Karyanya yang berjudul Nuduh al-Mushtaq fi Ikhtiraq Al-Afaq diakui sebagai karya penting dalam bidang geografi. Dia memulai model miniatur bumi yang berbentuk bulat dari para yang kini tidak ada, tetapi peta-peta yang ia buat masih ada dan diterbitkan oleh seorang penelaah Jerman bernama Konrad Miller pada tahun 1997 Masehi. Selanjutnya ada saudara-saudara Gimari. Ahmad, Abdul Aziz, dan Abdullah Gimari adalah ulama ahli hadis terkemuka dari kalangan ahlu sunnah dalam beberapa abad terakhir dan berseberangan dari Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka berasal dari keluarga Idrisiyah. Muhammad bin Alawi Al-Alawi, seorang fuqaha Maliki pada abad ke-5 Hijriah dan merupakan kritikus terhadap Wahhabisme.
Muhammad bin Ali Idrisi, salah satu anggota keluarga Idrisiyah yang berhasil mendirikan pemerintahan pada abad ke-14 Hijriah di beberapa sebagian semenanjung Arab yang dikenal sebagai pemerintahan Idrisiyah. Pemerintahan ini menduduki wilayah Syabia, Tihamah, Asyir dan Jazan sejak tahun 1327 Hijriah dan runtuh pada tahun 1351 Hijriah dalam serangan oleh keluarga Al-Syawud. Itu dia guys tentang sejarah peradaban Islam dinasti Idrisiyah. Gimana menurut kalian? Kalau ada yang mau tambahkan silahkan komen di kolom komentar. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys in next video. Bye bye.